Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun Anda berada ya. Kembali lagi bersama saya Elwin di channel Dunia Statistika ya. Baik teman-teman, bagaimana kabarnya ya? Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa ya. Dan semoga teman-teman yang sekarang lagi menyusun skripsi, tesis, yang sedang mengolah data ya, diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ya teman-teman mampu melalui semua cobaan, ujian gitu ya, susah payah dalam menyusun skripsi, dan juga mampu menyelesaikan revisi-revisi yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen ya. Tetap semangat, jangan pernah menyerah, karena ya revisi dari Bapak Ibu dosen itu adalah tujuannya untuk memperbaiki dari tulisan teman-teman dan juga ya untuk meningkatkan ya kemampuan skill dari teman-teman itu sendiri sebagai mahasiswa. Coba bayangkan kalau kalian hanya mendapat dosen yang mungkin serba oke-oke saja gitu ya, ada salah juga oke gitu ya, mau benar mau salah tinggal oke saja, itu juga kurang memberi tantangan untuk teman-teman. Tapi kalau dapat dosen yang mungkin banyak revisi gitu ya, kemudian dia mampu menemukan celah-celah kesalahan dari skripsi teman-teman, memang agak jengkel begitu ya, aduh kok banyak sekali, kok kesannya itu ingin menyusahkan teman-teman sebagai mahasiswa, padahal tidak ya. Padahal kalau teman-teman mendapat dosen yang care, yang peduli, yang mampu melihat dengan detail skripsi teman-teman adalah orang yang beruntung, dan manfaatnya akan teman-teman rasakan memang tidak saat teman-teman sedang menyusun skripsi ini, tapi setahun 2 tahun kemudian atau setelah teman-teman bekerja, oh ternyata teman-teman merasakan beruntung sekali, karena ternyata hal-hal seperti itu nanti akan teman-teman temui di dunia kerja. Dan pada saat menyusun skripsi, teman-teman sudah menemukan dosen ya yang mampu membentuk mental teman-teman menjadi pribadi yang kuat ya, pribadi yang pantang menyerah ya, pribadi yang kuat untuk berjuang begitu ya. Jadi kalau ketemu dengan dosen yang istilahnya strict gitu ya, kemudian yang memberikan banyak revisi, mampu melihat kesalahan-kesalahan kecil gitu ya, nah teman-teman adalah pribadi yang beruntung. Teman-teman punya kesempatan untuk belajar lebih dan untuk meningkatkan dari kemampuan teman-teman sendiri. Oke, itu pesan dari saya. Tapi di video kali ini ya, saya akan sharing kepada teman-teman ya untuk metode uji rancangan acak lengkap faktorial. Nah, memang sudah banyak ini ya, di video-video saya sebelumnya juga sudah ada, tapi di sini itu lebih ke rumus-rumus dasar ya. Oke, kita langsung saja ke materinya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, ini adalah rancangan acak lengkap faktorial ya. Nah, yang membedakan rancangan faktorial dengan non faktorial itu apa teman-teman ya? Jadi kalau di rancangan faktorial itu dia ada 2 faktor ya minimal ya, ada juga faktorial 3 faktor, tapi yang umum digunakan untuk skripsi ya itu adalah yang 2 faktor. Nah, contohnya di sini ada penelitian yang dia ingin ya mengetahui pengaruh suhu dan waktu terhadap kandungan lignin. Nah, artinya ini ada 2 faktor, ada faktor suhu dan ada faktor waktu ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang bertanya, penelitian saya ini faktorial apa non faktorial Pak? Ya tergantung ya. Kalau faktor yang digunakan yang ingin diketahui itu ada 2, artinya teman-teman menggunakan rancangan faktorial. Nah ya teman-teman, untuk mempermudah teman-teman dalam menghitung data nanti ya, atau dalam melakukan pengukuran ya atau pengamatan, sebaiknya teman-teman membuat dulu yang namanya itu tabulasi data ya. Nah, tabulasi data itu teman-teman membuat gitu ya rancangan ya faktorial dari penelitian teman-teman tadi. Nah, ini kan menggunakan 2 faktor yaitu N dan W. Nah,
masing-masing N-nya itu ternyata ada 2 ya, N1 dan N2. Kemudian W-nya ada 3. Artinya ya, kalau kita faktorkan ya atau kita interaksikan akan menjadi N1W1, N1W2, N1W3, N2W1, N2W2, N2W3. Ini yang berurutan adalah N-nya ya, N-nya 1, 2. Kalau teman-teman mau membuat bentuknya lain, misalnya pertama N1W1, yang keduanya N2W1 gitu ya, itu nggak masalah ya teman-teman. Yang penting intinya ya interaksinya itu benar gitu ya. Jadi kalau ini ada N-nya ada 2, W-nya ada 3, artinya pertemuan antara N dan W itu nanti 2 kali 3 atau akan mendapatkan 6 perlakuan interaksi. Nah kalau saya hitung ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6. Nah kemudian teman-teman selanjutnya adalah membuat tabulasi untuk parameter yang diamati. Nah di contoh ini adalah parameter yang diamati adalah lignin, kandungan lignin. Jadi kalau teman-teman itu nanti menganalisiskan datanya di lab, maka dimasukkan ke tabulasi data hasil pengukuran dari lab. Lab itu dia tidak akan memberikan hasil langsung bentuknya tabulasi seperti ini, karena lab tidak paham ya rancangan dari penelitian teman-teman ya gitu ya. Kadang-kadang juga teman-teman mengirim sampel juga bentuknya bukan N1W1, tapi bentuknya misalnya A itu mewakili N1W1. Jadi untuk tabulasi ini itu kembali ke teman-teman lagi ya, jadi nggak bisa dari lab kemudian hasil ujinya langsung berbentuk tabulasi seperti ini ya. Nah ini juga kelihatannya sederhana, tapi masih banyak yang belum paham apa itu tabulasi ya, tabulasi data. Tabulasi data itu untuk mempermudah kita dalam memahami data kita sendiri ya, dan orang lain juga saat membaca data kita dia juga paham ya. Nah itu disebut dengan tabulasi data. Nah sekarang kita masuk ke perhitungan. Kalau kita menggunakan rancangan acak lengkap faktorial ya, untuk mengetahui adanya pengaruh atau adanya perbedaan atau tidak antara perlakuan, kita melakukan analisis ragam atau disebut dengan ANOVA. ANOVA itu kepanjangan dari analisis of varian, atau kalau bahasa Indonesia adalah analisis ragam ya. Nah seperti di video saya, pertama kita menghitung faktor koreksi. Jadi faktor koreksi itu rumusnya adalah grand total. Jadi teman-teman ini kan ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3 dijumlahkan, kemudian yang perlakuan berikutnya dijumlahkan. Nah jumlah dari jumlah atau total dari total disebut grand total. Nah inilah grand totalnya 263,14. Nah rumus FK itu adalah grand total dikuadratkan dibagi R itu ulangan, A itu faktor 1 atau faktor A, B itu faktor B. Ulangan kita ada 3, faktor A kita N ada 2, faktor B kita W ada 3. Sehingga grand total 263,14 kuadrat dibagi 3 ulangannya, faktor N-nya ada 2, faktor W-nya ada 3. Sehingga FK-nya kita dapat 3846,81. Kemudian menghitung jumlah kuadrat total ya. Nah jumlah kuadrat total itu artinya setiap data ya, setiap datum ya, itu kita kuadratkan dikurang FK. Nah ini kan ada datum ya, 16,69, 16,95, 16,88 ya. Ini dikuadratkan kemudian dijumlahkan ya, sampai nilai terakhir adalah 12,21. Ini dikuadratkan dan dijumlahkan ya, baru dikurang FK. Nah 16,69 kuadrat ditambah 16,95 kuadrat ya, ditambah 16,88 kuadrat ya, sampai nanti yang terakhir itu adalah 12,21 ya. Nah kemudian baru dikurangi dengan FK. Arti dot ini apa teman-teman? Ya nggak mungkin ya saya menuliskan semua, nanti panjang sekali. Makanya artinya sampai dengan angka ini baru dikurangkan dengan FK sehingga dapatlah nilai JKT. Nah berikutnya, karena ini ada 2 faktor, ada faktor N dan W, kita harus menemukan ya masing-masing nilai untuk faktor N dan faktor W. Nah
Di sini kita sebut dengan tabel dua arah. Artinya kita membuat arah pertama itu N dan arah kedua untuk W ya. Nah, N1W1 kita ambil nilai pertemuan N1W1 untuk total. Nah, N1W1 yang mana? N1W1 50,52. N1W2 47,22 dan seterusnya ya. Kita dapat nilai pertemuan antara faktor N dan faktor W. Kemudian kita jumlahkan ya. Jadi kita dapat jumlah untuk N sendiri kita dapat jumlahnya, W sendiri kita dapat jumlahnya ya. Nah, jadi kita dapat menghitung pengaruh dari masing-masing faktor ini. Nah, ciri perhitungan teman-teman benar itu grand totalnya sama. Nah, ini 263,14, yang di tabel sebelumnya 263,14. Kalau di tahap ini teman-teman menemukan totalnya berbeda, ulangi perhitungan teman-teman. Berarti ada yang keliru di sini ya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan nilai dari masing-masing N dan W, kita menghitung JKN, jumlah kuadrat perlakuan N. Jadi total dari N ini ya, teman-teman kuadratkan, kemudian jumlahkan ya, kemudian dibagi dengan R kali B. R itu ulangan, B itu adalah banyaknya perlakuan W ya. Jadi banyaknya perlakuan W. Ini kan kita menghitung N. N itu perlakuan A. Nah, lawannya adalah perlakuan B atau perlakuan W. Jadi total dari N ini dikuadratkan, dijumlahkan, dibagi 3 ulangan ya. Perlakuan W-nya ada 3. Jadi 3 kali 3 baru dikurang dengan FK ya. Sehingga kita dapat yang JKN. Untuk JKW kebalikannya ya. Jadi kita total dari W ya, W1, W2, W3 dikuadratkan, dijumlahkan, dibagi ulangan. Nah, lawan perlakuan W, perlakuan N, jumlah perlakuan N ada berapa? Ada 2 ya. Baru dikurang FK sehingga dapat JKW. Nah, untuk berikutnya adalah JK interaksi NW. Nah, jadi NW pertemuan N dan W kita kuadratkan, kita jumlahkan. Nah, pembaginya hanya R saja, hanya ulangan saja ya. Kemudian dikurang FK, dikurang JKN atau JKW ya. Ini saya tulisnya JKA, JKB karena ada faktor A, faktor B ya. Nah, jadi ini dikuadratkan 50,5 kuadrat sampai 36,44 kuadrat, dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, dibagi ulangannya 3, dikurang FK, dikurang JKA, dikurang JKB atau dikurang JKN, dikurang JKW ya. Oke, kita dapat JKNW. Nah, setelah dapat JKNW, kita menghitung jumlah kuadrat galat. Rumusnya adalah jumlah kuadrat total yang kita hitung di awal tadi. Ya, JKT tadi ada JKT. Nah, kemudian kita kurangkan dengan JKN, kemudian kita kurangkan dengan JKW, kemudian kita kurangkan dengan JKNW. Atau JKG itu adalah JKT dikurang dengan jumlah kuadrat yang lainnya ya. Nah, setelah kita dapat nilai JKG, kita tinggal memasukkan data-data tersebut ke tabel ANOVA. Nah, ini adalah pedoman ya untuk menulis atau menyusun tabel ANOVA. Di sini ada sumber keragaman, ada derajat bebas, ada jumlah kuadrat, ada kuadrat tengah, ada F hitung, ada F tabel, dan sini ada notasi. Nah, untuk JK ini ya, JKN, JKW, JKNW, teman-teman tinggal masukkan dari yang telah kita hitung tadi ya di tahap sebelumnya ini. Nah, contoh JKG 0,10 kita tinggal masukkan saja ya. Nah, JKG ini kalau di atas tadi dibulatkan ya. Jadi ini adalah 0,10 ya. Hanya ini beda di pembulatan saja. Kemudian derajat bebasnya N tadi itu ada 2 dikurang 1 tinggal 1. Jadi rumusnya adalah N-1. W itu W-1, 3 dikurang 1, 2. Kemudian NW itu adalah N dikurang 1 kali W kurang 1, atau tinggal dikalikan aja, 1 kali 2, 2. Untuk galatnya adalah N dikali W dikurang R kurang 1. Jumlah N dikali jumlah W dikurang, ini ya, dikurang R dikurang 1 ya. Tadi N kurang 1, W kurang 1 ya. Nah, kemudian galat itu adalah N dikali W dikali R dikurang 1 ya. Jadi tinggal N
2, W 3 dikali R kurang 1, 3 dikurang 1, 2. Jadi ya, 2 kali 3, 6 dikali 2 dapat 12. Totalnya itu adalah N kali W kali R dikurang 1 ya. 2 kali 3 kali 3 kurang 1. 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 18 dikurang 1, 17 ya. Atau teman-teman jumlahkan saja 1 tambah 2, 3 tambah 2, 5 tambah 12, 17. Jumlah kuadratnya tinggal teman-teman masukkan. Kemudian KT ya. Nah, KT itu rumusnya adalah jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya ya. Jadi 34 dibagi 1, 34, 10,03 bagi 2, 5, sekian ya. Kemudian F hitung itu adalah kuadrat tengah dibagi kuadrat tengah galat. Jadi untuk menghitung F hitung N itu adalah kuadrat tengah N dibagi kuadrat tengah galat. Begitu juga dengan W ya. Nah, kemudian kita mencari F tabel. Jadi F tabel itu teman-teman lihat patokannya adalah kalau misalnya kita mencari F tabel untuk apa namanya? Untuk yang N, jadi lihat DF1-nya 1, DF2-nya adalah 12 sehingga dapat dia 4,74 ya. Nah ya. Gampang ya, cara cari tabelnya sudah ada di video saya yang lain ya sebenarnya. Kemudian setelah itu teman-teman bandingkan ya, F tabel dengan F hitung dibandingkan. Yang pertama bandingkan dulu dengan 1%. Kalau F hitung lebih besar daripada F tabel 1%, artinya dia berbeda sangat nyata, bintangnya 2. Kalau F hitungnya lebih kecil dari F tabel 1%, tetapi lebih besar daripada F tabel 5%, bintangnya bintang 1, berbeda nyata. Dan apabila F hitung lebih kecil daripada F tabel 5%, artinya tidak berbeda nyata. Nah, kalau perlakuannya berbeda nyata atau berbeda sangat nyata, teman-teman selanjutnya melakukan uji lanjut ya. Melakukan uji lanjut. Nah, di sini saya contohkan uji BNT. Nah, uji lanjut itu ada uji Duncan, uji BNJ, ada uji BNT ya. Nah, untuk uji BNT itu sendiri ya, itu rumusnya adalah 2 dikali KT galat dibagi ulangan ya. Nah, ini karena kita menghitung BNT untuk interaksi, jadi 2 dikali KT galat dibagi ulangan 3, 2. KT galatnya itu adalah 0,0082 dibagi 3 dapat dia 0,07. Tabel BNT dibaca dengan tabel T alfa per 2. Alfa kita 5%, kalau dibagi 2 jadi 0,025, dapat 2,18 dikali standar deviasinya 0,07, sehingga kita dapat BNT hitungnya 0,16. Selanjutnya teman-teman membuat ya, itu adalah simbol ya. Nah, simbol itu teman-teman intinya, kalau teman-teman mengurangkan dua rata-rata dari perlakuan ini dan dia lebih besar daripada BNT, dia berbeda nyata, maka simbolnya berbeda ya. Nah, untuk di contoh ini simbolnya masing-masing berbeda semua, A, B, C, D, E, F. Artinya perlakuan ini berbeda nyata satu dengan yang lainnya ya. Nah, kalau untuk bagaimana cara mencari simbol ini emang cukup rumit ya. Tapi intinya ya, kalau dia selisih di antara dua rata-rata yang dibandingkan itu lebih besar daripada BNT, maka dia berbeda nyata ya. Nah, simbolnya berbeda ya, seperti itu. Jadi teman-teman juga bisa pakai logika saja untuk menentukan simbolnya. Yang penting kalau simbolnya itu berbeda, dia berbeda nyata. Dia harus selisih di antara dua rata-ratanya itu lebih besar daripada nilai BNT hitung ya. Oke teman-teman ya, demikian ya dulu untuk video kali ini ya, untuk konten RAK faktorial, tapi di sini lebih ke rumusnya ya. Nah, nanti kalau teman-teman memang kesulitan ya, itu bisa teman-teman mungkin konsul privat dengan saya ya. Bisa nanti menghubungi saya di WA saya ya, yang ada di tentang atau mengenai atau informasi channel saya, atau teman-teman bisa WA saya ke 0812 3205 4583 ya.
Oke teman-teman, demikian dulu untuk video kali ini. Terima kasih ya atas berkenannya teman-teman untuk menyaksikan video ini, dan semoga ini menjadi ilmu bagi kita semua dan bermanfaat bagi saya pada khususnya dan bagi teman-teman pada umumnya ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.